Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak podcast Siajo, kita berjumpa lagi di podcast Siajo, podcast yang edukatif, inspiratif dan informatif, podcast New Orang Piaman. Nah, hari ini kita masih di Bukan Angkringan Biasa yang beralamat di Simpang Alai Galombang di depan JNT Pariaman. Dan sebelum kita perkenalkan tamu kita, dan sanak podcast Siajo sudah lihat juga, sudah pastinya sudah tahu siapa yang hadir di depan saya ini. Kita berterima kasih juga kepada Madanitur Padang yang sudah mensupport program podcast kita pada hari ini. Bagi Nusana Podcast Siajo yang ingin melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, nah bisa menghubungi Madanitur Padang. Nah di layar nanti sudah ada kontak yang bisa dihubungi. Nah langsung saja nih Nusana Podcast Siajo, kita sapa nih. Udah yang baru pulang dari Tegal nih. Dari Lubuk-Linggau ke Tegal ya Coach ya. Coach David Ardi. Nah, bagaimana kabarnya Coach? Alhamdulillah keadaan sehat. Sehat ya Coach ya. Baru berapa? Udah 1 minggu kembali ke Padang belum ya? Belum kita pulang kemarin di hari Jumat. Baru hari Jumat kembali dari Tegal. Ya dari Tegal. Taman Besar Nasional. Nah, seperti yang Donsana Podcast Siajo mungkin kebanyakan sudah tahu ya, yang sudah ngikuti bahwa Coach David Ardi ini adalah head coach dari tim futsal Sabido Sadayung Kota Pariaman, yang mana tim ini baru saja mewakili Sumbar di Liga Nusantara Futsal. Nah untuk tingkat nasional kita sudah tembus sampai ke babak 8 besar ya Coach ya. Alhamdulillah 8 besar. Ini sebuah prestasi. Sebelumnya apa sudah ada Coach yang dari Sumbar yang mencapai babak 8 besar? Kalau dari Sumbar itu sudah ada. Pertama Linus di 2015 itu kebetulan saya bawa tim PSR di Padang. Itu saya juga sampai ke 8 besar sampai di Jogja dan kita kalah sama Black Steer. Setelah itu masih ada lagi Rafigi juga sampai ke 8 besar. Dan kalau Ulkus Pariaman ini mungkin perdana itu tim Kota Pariaman bisa menjuari Liga Nusantara. Setelah itu cetak sejarah sampai lulus ke 34 besar nasional dan terakhir 8 besar. Dan hampir mencetak sejarah nih untuk lolos ke semifinal. 1 kali menang, 1 kali seri, 1 kali kalah. Ya, di babak 8 besar. -1 di agregat memasukkan dan kemasukannya. Nah, sebelum kita bercerita dengan Coach David nih bagaimana waktu di Lubuk-Linggau dan di Tegal, yang kita tahu kan juga Coach David ini pelatih sepak bola nih. Nah, sejak kapan nih Coach bisa melatih di 2 cabang, walaupun ini sesama bola juga tapi kan beda. Nah, ini sejak kapan mulainya Coach? Kalau untuk di sepak bolanya? Sepak bola sama futsal. Kalau untuk menjalani keduanya itu di 2015 dulu. 2015. Itu dulu sebenarnya iseng ya. Saya dulu bawa tim kampus Baitur Rahmah, Liga Futsal Mahasiswa, dan Sumatera Barat. Kampus Baitur Rahmah itu kampus kecil yang ada di depan Pertamina itu. Alhamdulillahnya kampus itu masuk semifinal 4 besar. Habis itu saya diajak oleh Pak Yas untuk ikut lisensi. Tapi saya waktu itu lagi kontrak di PSP Padang sepak bola. Saya 0 besar soal lisensi, soal futsal. Coba, ternyata orang tuh sudah lama di futsal. Saya coba, saya lihat pertanyaan pertama saya itu orang tertawa dulu. Saya tanya sama dulu instruktur saya itu coach sekarang di Liga Pro juga. Saya tanya apa perbedaan sepak bola dengan futsal. Mungkin karena saya orang baru, mungkin mereka tertawa. Bagi saya pribadi nggak masalah. Ternyata setelah dijalani, ketika lisensi level 1 nasional, saya peringkat 1 di Indonesia di hasil ininya. Setelah itu coach Wahyu Kocoy itu yang merekomendasikan saya 1 bulan selanjutnya itu langsung level 1 AFC. Harusnya kan 2 tahun. Karena saya peringkat 1 terbaik, itu langsung akselerasi untuk level 1 nasional di Sawangan Depok. Itu perdana kenal dengan futsal. Terjun sebagai pelatih futsal. Pulang dari sana
saya cari tim, bukan cari tim karena dulu tarkam sepak bola. Kebetulan tim saya yang rekan tim di ini ada pemain futsal. Saya coba desain sebagai asisten di PSR dulu. Setelah itu dipercaya sebagai pelatih kepala di 2015 itu perdana megang tim. Langsung tim itu juara, kita final itu sama almarhum Pak Sufyan Rusli dulu, tim PON Sumbar, bukan tim Prapon ya, tapi tim PON Sumbar. PON Sumbarnya. Alhamdulillah itu di final, awalnya itu kita di penyisian kalah 5-0. Ketemu lagi di final 2-2 dan bisa menang adu penalti. Dari penyisian kalah besar, di final kita kembalikan untuk kita bisa menang. Dan itu 34 besar nasional, juga lulus, peringkat 2 juga langsung ke Yogyakarta dulu. 8 besar ya. Kalau dulu itu kita 1 kali pertandingan saja lawan Black Steel, kalau kalah udah selesai. Oke. Berarti Black Steel yang waktu itu tuh yang setelah dia mengalahkan kita PSR itu dulu, langsung tahun depannya Black Steel-nya juara Liga Pro dulu. Liga Pro. Oke, Black Steel Manokwari, tapi waktu itu mereka di Jogja kan? Iya, kita 8 besarnya di Jogja dulu. Baru 2017 kesempatan lagi 2016 kesempatan lagi bawa tim PSR, tapi itu gagal di 8 besar. Setelah itu saya off futsal sampai 2024 tahun, 3 tahun 4 tahun saya off di futsal. Nah, tadi Coach David mengawali dengan lisensi tadi. Kalau lisensi di bola sekarang apa, Coach? Lisensi sepak bolanya itu sudah AFC. Nah, kalau yang di futsal level 1 AFC. Level 1 AFC. Kalau untuk futsal mungkin, kalau sepak bola mungkin sudah banyak yang tahu nih, Coach. Kalau yang futsal ini tingkatannya di Indonesia itu gimana tuh, Coach? Kalau di Indonesia itu sekarang udah ada 3 tingkatan. Pertama level 1 nasional. Kalau sudah level 1 nasional itu baru bisa untuk lanjut ke level 1 AFC. Setelah itu baru nanti level 2 AFC. 2 AFC. Itu yang paling tinggi. Kalau di Indonesia sementara ini level 2. Level 2 yang paling tinggi. Oke. Nah, beda keseruannya latih di sepak bola dengan di futsal apa yang membedakan, Coach? Kalau yang ini sangat signifikan perbedaan. Kalau di futsal ini attacking defending transisinya sangat cepat. Iya. Kalau hilang itu langsung bisa. Kalau kita gagal menyerang berarti kita akan sangat besar peluang orang untuk peluang kebobolan lebih besar. Sedangkan di sepak bola gagal pun kita ketika melakukan attacking, fase transisi kita masih panjang. Makanya di futsal ini kita harus lebih smart dalam pemrograman, dalam manage pemain. Pokoknya kalau kayak yang saya rasakan di futsal ini harus sangat detail dengan pemrogramannya, dalam persiapannya. Karena dengan lapangan kecil kita harus bisa sistem attacking kita seperti apa, sistem defending kita seperti apa, harus rapi soal seperti itu. Kalau di sepak bola lain lagi kenikmatannya, mungkin ada perbedaannya, dan di sepak bola tuh kita bisa ekspor sebagaimana pokoknya lebih ada keunikan masing-masing. Pengaruh luas lapangan juga mungkin ya, Coach? Sangat pengaruh luas lapangan. Kalau di sepak bola mungkin bisa lebih berlama-lama. Betul. Gitu ya? Tapi memang keduanya itu punya perbedaan masing-masing, dan itu sangat uniknya, sangat terasa. Nah, cerita di SS Kota Pariaman nih, ketika mulai mengawali kompetisi Linus regional ya, Coach, di regional Sumatera Barat. Nah, waktu itu kalau kita persingkat aja ceritanya, Coach waktu itu menghadapi EKS ya di final ya. Ya. Nah, sebelumnya kan di turnamen sebelumnya juga ada di Info Sumbar. Nah, membawa Tamar FC yang Pariaman juga, EKS juga di final waktu itu. Nah, yang di final ini aja, Coach, yang Linus. Kita kan menang adu penalti. Nah, seperti apa waktu itu finalnya, Coach? Finalnya mental. Kalau bagi saya dari akhir kita match itu di final itu adalah yang membedakan anak-anak EKS yang notabene pemain Prapon dengan pemain kita yang sudah usianya lebih matang, itu adalah mental. Karena ketika mereka leading 2-0, kalau pemain saya tidak siap mental, otomatis itu akan terjadi kepanikan, bla bla bla, dan segala macamnya. Dan alhamdulillahnya sampai akhir
bisa membalikan keadaan. Itu bagi saya pribadi mereka memang luar biasa. Jadi ketinggalan 2-0 jadi 2 Di sama. awal-awal 2-2 dan kita menang adu penalti. Di adu penalti kita menangnya. Ini luar biasa nih. Dan setelah itu karena SS Kota Pariaman juara mewakili Sumbar. Untuk Linus Futsal Nasional ya ke tingkat nasional. 34 besar nasional. 34 besar di Lubuk Linggau. Nah, waktu itu ya kita akui sebenarnya di Pariaman keberadaan SS Kota Pariaman pun belum terlalu ini gairah orang yang tahu gitu, masyarakat yang tahu gitu. Mungkin sudah masuk ke di 8 besar baru mulai ramai itu di media sosial kan. Nah, waktu ke Lubuk Linggau coach kalau kami lihat ya kalau Pariaman biasanya perantau itu kan banyak. Apalagi kalau udah bawa Sumbar kan berarti nggak lihat asal daerah lagi, asalkan Sumbar itu udah didukung gitu. Nah, di Lubuk Linggau sendiri gimana coach? Dukungan para perantau Minang lah terutama. Ya, kalau untuk dukungan dari perantau ya, memang betul yang disampaikan tadi. Mereka sangat luar biasa, tidak memandang kita dari mana. Malahan kalau saya lihat orang di rantau lebih support kita yang berjuang untuk Sumbar daripada mungkin teman-teman kita yang di Sumbar sendiri. Itulah yang kita rasakan kemarin. Tapi memang ketika kita sudah di rantau itu support dari perantau-perantau itu memang sangat terasa. Mereka supportnya itu bukan secara moral aja, secara material bantu kita dalam tim. Nah, itu ada nggak yang di tim manajemen mungkin ketika kita menang nih berarti ke Lubuk Linggau langsung nanti kita hubungi ini katanya. Kalau ada di manajemen yang punya kenalan gitu yang kalau di Lubuk Linggau tuh udah dari awal sebelum tim berangkat, manajemen kita sudah duluan ke sana untuk mencari PKDP di sana dan memprepare di mana penginapan dan segala macam. Jadi sebelum keberangkatan tim itu sudah disiapkan. Kecuali kita ke Tegal kemarin, itu memang luar biasa. Nanti kita akan bahas juga nih cerita sedikit itu. Di Lubuk Linggau berapa tim waktu itu coach? 12 ya? 11 atau 12? Bukan, kita jadinya 8. 8 ya, 8 tim. Minus Riau. Oh, 9. Riau enggak jadi ikut bertandingnya. Ya, Linusnya enggak jadi. Linusnya memang enggak diadakan di sana. Oke. Berarti waktu itu kalau nggak salah cuma 1 kali kalah ya. Kalah sama yang Kinantan. Runner up yang akhirnya jadi runner up dan lolos ke Liga Pro ya. Kinantan. Nah, itu kekalahan satu-satunya di 34 besar. Betul. Kemudian ada seri 1 kali ya kan? Ya, lawan sisanya Kepri. menang. Ya, sisanya masing-masing menang. Kita kemudian peringkat kedua dan lolos ke 8 besar nasional di Tegal nih. Nah, yang kita sampai di Tegal kita selesaikan dulu. Nanti di tengah itu sebenarnya ada sebuah cerita di sana pakai saja mungkin udah lihat juga. Ya, nantilah kita bahas itu. Nah, di Tegal gimana coach? Tadi kalau di Lubuk Linggau kan kehadiran para perantau nih ada. Pas di Tegal gimana? Kalau di Tegal hampir sama ya. Malah di Tegal ini saya sampaikan tadi itu orang rantau ketika kita hadir itu memang supportnya memang luar biasa. Saya memang sangat mengakui dan kita secara tim itu sangat terbantu oleh mereka. Di Tegal itu bahkan ada yang jauh dari Slawi, ada juga dari daerah sekitar Tegal itu hadir buat support kita. Ada orang yang Pariaman asli, dosen di sana, dia hadir nonton kita. Dan supportnya itu memang dari awal datang itu supportnya terlihat. Mulai mereka memprepare kita keberangkatan, kita memang agak tertatih sedikit. Mobil mereka yang support juga, beberapa kali kita diantar jemput juga oleh mereka. Bahkan mereka juga bantu untuk makan adik-adik ini. Memang support mereka sangat PKDP di sana sangat orang rantau sangat terlihat. Makanya saya bilang orang rantau itu memang luar biasa support terhadap tim kita. Nah ini coach, kalau di 8 besar ini kan udah live di TV nih, di TV nasional. Ada nggak adik-adik pemain itu
mungkin merasa ini, atau mungkin dari coach sendiri, nah kita besok nih udah live nih, kalian mainnya biar ini aja gitu, ada tips-tips khusus nggak coach? Kalau untuk secara mental pemain, mungkin mereka, kalau saya pribadi sudah sampaikan ke mereka, mungkin mereka sudah tahu mau live tidak live, kita kesini bukan untuk itu gitu ya, bukan untuk tujuannya untuk menjual diri di TV atau apapun, tapi kita benar-benar ke sana untuk membawa kota Pariaman ini, membawa Sumatera Barat ini di 8 besar nasional, dan kita memang harus fokusnya ke pertandingan. jadi abaikan aja kamera beberapa ya gitu betul. ya. Kalau saya pribadi memang untuk tim, fokus aja pertandingan dulu. Fokus aja pertandingan dulu, jangan besar kalian di media, besar aja di lapangan. Takutnya nanti ketika mereka besar di media, ketika ekspektasi orang ke mereka Terlalu tidak cocok ini gitu. ya. Lebih baik besar di lapangan, nanti dengan sendirinya akan ada supporting dari media nanti untuk mereka Media, pribadi. gitu ya. Nah, kalau di 8 besar itu masih ingat kita pertandingan pertama imbang ya coach ya? Pertandingan pertama kita kalah lawan tim kalah yang ya? juara, Muncong Bulu. Oh, Muncong Bulu ya, kita kalah dengan tim yang akhirnya juara. Jadi yang mengalahkan Pariaman S Kota Pariaman ini dua-duanya itu akan masuk akhirnya promosi di Liga final Pro. gitu ya. Liga Pro mereka berdua. Dua itu kekalahan, dan ya, tim berdua itulah yang lolos ke Liga Pro gitu. Berarti bisa dikatakan ya, kalau saya bisa menyimpulkan ya harusnya kita nomor 3 gitu kan. Harusnya kita nomor 3 gitu. Sayangnya yang dilolos ke ini cuma dua tim. Dua tim Liga Pro, dua tim yang promosi ya promosi karena degradasinya 2, degradasi naik 2. Oke, berarti lolos ke semifinal pun belum ya? Belum menjamin untuk harus ke Ya, final ya. semifinal pun belum menjamin. Harus ke final. Tapi kalau seandainya berhasil lolos ke semifinal, itu berarti tim pertama di Sumatera Barat yang bisa sejarah untuk Sumbar gitu ya. Sejarah untuk Sumbar tercipta. Tapi memang belum rezeki kita. Nah, yang coach rasakan kalau kualitas lawan tentu pasti makin ke atas itu makin berat gitu ya. Betul. Nah, kalau coach rasakan sendiri, lihat pemain kita potensinya berhadapan dengan itu kan, ada yang dari Ambon juga kan timnya, ada yang dari Palu, Sulawesi ini kan, yang juara ini kan dari Sulawesi. Oh, tim Makassar itu. Nah, pemain-pemain kita ketika di lapangan gimana coach? Kalau kami lihat di layar kan, nah mungkin punya persepsi masing-masing. Tapi kalau dari mata coach sendiri, lihat mereka menghadapi pemain dari daerah lain, dari pulau lain gitu. Kalau bagi saya pribadi, untuk kualitas secara individu dan tim, kita tidak jauh berbeda dengan mereka. Misalnya contohnya lawan Muncong Bulu yang juara itu ya. Kita awal tuh menang leading lawan mereka. Iya. Mereka tertekan di babak pertama. Sangat tertekan melawan tim kita. Memang kualitas kedalaman skuad mereka itu di atas kita. Harus kita akui. Ya. Memang setidaknya kalau soal permainan kita tidak kalah dari mereka. Tapi memang kualitas kedalaman tim dan juga kondisi, dan ada sedikit problem sebelum keberangkatan. Tapi adik-adik ini yang luar biasanya adalah mereka bersatu untuk itu. Mereka bahu-membahu untuk itu, dan bagi saya pribadi pemain SS Kota Pariaman kemarin memang luar biasa. Ada nggak coach masalah yang sebelum berangkat itu jadi motivasi tersendiri gitu, justru jadi pelecut semangatnya untuk membuktikan gitu? Betul. Kalau untuk pemain mungkin sangat melecut semangat mereka, di mana ada problem hampir tidak berangkat. Kita cemas soalnya itu. Dan tidak ada persiapan sebelum pertandingan. Kita berangkat H-1 sebelum liga digulir, kita berkumpul dan latihan itu ketika di Tegal saja. Itu memang ada problem tersendiri, tapi adik-adik ini yang bagusnya adalah mereka udah siap untuk itu, dan kita pun tidak menjadikan itu sebagai masalah. Kita jadikan itu sebagai pelecut semangat kita agar nanti bisa membuktikan di 8 besar ini. Nah, setelah dari Lubuk-Linggau itu kan rencana tim ini kan memang langsung ke Tegal ya coach ya. Kita TC singgah dulu di Jakarta ya. Itu sudah terlaksana atau belum waktu itu coach? Dalam planning dari manajemen, kalau seandainya tim ini lanjut,
itu kita kan akan TC di Jakarta selama 3 hari, uji coba dengan tim Liga Pro sudah disampaikan semuanya. Ternyata yang tadi problem tadi ada sedikit problem finansial di kita, makanya tim dipulangkan dulu semua. Ini pulangkan dulu. 1 minggu Dan kita di Pariaman langsung cuma semua. Dan 1 minggu kita itu menunggu. Kita tidak TC biasa pagi sore. Adik-adik dipulangkan ke rumahnya, pelatih juga dipulangkan ke rumah kita dulu menunggu. Ya dengar kabar bla bla bla. Tapi bagusnya adalah saya memang berterima kasih sekali sama manajemen yang luar biasa. Mereka bahu membahu secara selama 1 minggu semua secara yang bisa lah finansial mereka, secara waktu mereka yang harus bekerja, mereka tinggalkan demi tim ini yang masih gonjang-ganjing. Memang saya akui manajemen luar biasa. Itu mereka sudah di atas maksimal mereka. Karena itu mungkin udah prepare tim ini akan berprestasi setinggi ini, dan kondisi yang harusnya ini keluar tertunda lagi. Harusnya ini bisa, dan mereka yang membantu kita dan mempersiapkan kita, mereka menguatkan kita. Memang manajemen kita memang, saya dengan situasi terserah orang bilang apa, bagi saya pribadi mereka luar biasa. Udah sehabis-habis usaha gitu ya. Sehabis-habis usaha. Akhirnya tim berangkat juga ke Tegal. Dan waktu pertama kali kita mendengar berita muncul di media yang balik itu, wah udah macam-macam nih. Kita yang ngikutin itu udah macam-macam, udah memprediksi ke sini. Ya. Pokoknya 2 hari itu viral semuanya, orang dari luar daerah chat daerah, saya pribadi, coach gimana coach, teman-teman di Lubuk Linggau kemarin dari Sorlangun. Masalah kita udah bawa nama Sumbar kan, bukan masalah Pariamannya atau apanya lagi. Kemarin itu sudah Sumatera. Kita 34 itu kan sudah 2 besar Sumatera jadinya kan. 2 besar Sumatera dengan Kinantan ya, Medan. Nah, kemudian tim akhirnya berangkat, dan kabarnya nih coach, kalau yang terlihat di media katanya ada perampingan jadinya, karena kondisi itu tadi. Betul. Terus mungkin adik-adik yang harus tinggal itu, nah gimana nih kondisi tim waktu itu? Mungkin prediksi orang ketika wah ini akhirnya berangkat, alhamdulillah, tapi ternyata ada harus ditinggal gini. Takutnya kan nanti agak mengurangi keharmonisan atau kehangatan yang mungkin dari awal kan udah sama-sama gitu. Betul. Kan. Nah, mungkin coach sendiri pasti berperan nih sebagai pelatih kan, bagaimana menetralkan lagi kondisi di dalam gitu. Ya, dari awal tim ini terbentuk, saya memang sudah bilang kepada manajemen kalau seandainya tim ini lolos 3 besar, semua pemain yang di Lubuk Linggau itu yang berjuang dari awal dengan kami itu, saya kan permintaan secara pribadi pemain itu dibawa semua kan, permintaan sendiri. Tapi memang sudah disampaikan tadi dengan ada sedikit kendala di tim kita, makanya ada terjadi yang namanya perampingan pemain squad ya. Tapi sebenarnya bukan cuma squad aja, pelatih pun juga dirampingkan. Berarti coach ada official yang kita harus dibawa ya akhirnya ada beberapa official yang akhirnya tidak berangkat jadinya. Malah mereka sudah berjuang. Memang kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Memang dalam kondisi kita tuh memang seperti itu. Dan alhamdulillahnya seluruh pemain, seluruh official memang sudah mensupport tim ini, karena mereka sudah menganggap ini sebagai keluarga. Ya, kalau memang dalam kondisi yang seperti itu ya bukan saling menyalahkan lagi ya coach ya. Bukan meratapi keadaan, tapi ya gimana nih harus tetap jalan ya dengan keadaan apapun gitu ya. Karena kita di 34 besar nasional itu sudah sedihnya, sakitnya semuanya udah di sana semuanya. Makanya ada sedikit ketika teman-teman official atau teman-teman pemain yang tinggal itu ada kesedihan bagi kita. Tapi kalau kita tidak ikut, Sumbar akan kena banned, dan tim pun juga akan dihapus dari keikutsertaannya sebagai peserta. Memang ada sanksi itunya ya kalau memang tidak ikut tim ini. Ya.
Berarti membahayakan untuk tahun-tahun selanjutnya gitu ya. Bagi Sumbar dan bagi tim kita. Oke, bagi Sumbar berarti berapa di bandnya berapa? Kalau itu pokoknya intinya ada sanksi ada- kalau seandainya ada ketidakikutan sanksi, kita, itu ada sanksi bagi tim ini. Betul betul betul. Oke. Sehingga jadi emang harus ya itu tadi mungkin dorongan berarti ini harus di Iya. Manajemen itu masih bilang tadi. gitu ya. Manajemen kita luar biasa pengorbanannya. Jadi tadi saya minta Bang Madia juga untuk menemani coach, tapi beliau malam ini nggak bisa katanya. Iya. Manajer Jadi, kita. beberapa adik-adik juga kita ajak, tapi adik-adik mungkin karena sudah lama meninggalkan ini, Iya. nah, mungkin sudah ada kegiatan rencana masing-masing nggak Ada apa-apa lah planning nanti masing-masing. kita ini kan lagi. Nah rencana ke depan gimana nih coach? Kalau untuk di futsal Pariaman sendiri dengan coach melihat kan sekarang nih tim yang ini sudah sampai ke 4 besar. 8 besar. 8 besar ya, 8 besar nasional. Nah, gimana nih untuk tahun depan apakah tim SS Kota Pariaman ini akan ada dan berkompetisi lagi atau gimana, Bu? Kalau untuk tim itu tentu akan ada. Kalau saya pribadi, kalau untuk tim itu akan ikut Liga Nusantara kembali. Kalau untuk tahun depan pasti akan jauh lebih kompetitif kembali. Jadi kalau sangat kompetitif karena sekarang Mulai dari Sumbar itu udah sudah pasti berkembang semuanya dan pemain pun kita ibaratnya tidak gampang untuk mendapatkan titel juara. Harus berkorban harus mempersiapkan diri untuk menggapai titel juara. Dan tahun depan pun belum tentu siapa yang juara itu belum tahu siapapun. Dan bukan tidak mungkin juga para adik-adik yang di SS sekarang ini mungkin jadi incaran juga ya untuk dengan klub-klub lain nantinya. Karena kemarin kita itu ibaratnya beberapa pemain yang kita rekrut itu memang ada yang dari Padang, dari jadi mungkin kalau saya tahun depan kalau mereka kembali ke klubnya, memperkuat klubnya itu pun jadi kekuatan tersendiri jadinya. Dan kita pun juga mempersiapkan kekuatan kita yang baru dengan adik-adik yang sekarang. Saya sebenarnya di Kota Pariaman ini sudah memprepare yang tim senior usia 18, usia 15-nya itu sebenarnya sudah disiapkan. Jadi nanti mereka itu generasinya berlapis, tidak kehilangan bibit-bibit pemain. Nah, berarti ini Nusantara Podcast Ajo nih, Coach David ini sudah benar-benar prepare dan konsentrasi sekali nih membangun sepak bola dan futsal di Pariaman nih. Dan berkahnya juga mungkin bagi Coach David waktu ada jeda ke Tegal itu, beliau bisa mendampingi sekolah SMP 1 nih. Ya, alhamdulillah. Memang ada aja jalan oleh Allah ya. Kita bisa dampingi tim sekolah. Di Lubuk Linggau tuh pemain-pemain anak-anak di sekolah, Pak, kapan balik Pak? Iya. Karena mereka kan saya bentuk dari ekskul. Iya. Ekskul setiap minggu. Jadi kehilangan sosok pelatihnya dan sekaligus guru di SMP 1 ada sedikit. Ya, memang terlihat waktu ketika Coach David berkesempatan mendampingi itu, wah, ada yang berbeda itu dari mainnya sebelumnya kan. Podcast saya juga udah meliput juga kan sebelumnya. Nah, pas di hari yang ada Coach David itu, wah, saya hilang di final. Iya, tapi ternyata di finalnya pas tim berangkat juga ya. Tim berangkat ke Tegal. Karena ini Sumatera Barat, mungkin ini lebih besar tanggung jawabnya. Sekolah bukan saya tidak bertanggung jawab sekolah, tapi memang saya disampaikan sama ibu kepala sekolah, sama seluruh pemain dan official tim izin dulu karena ada satu yang lebih besar nanti yang akan dipertanggungjawabkan. Dan alhamdulillahnya pemain semua kita kan ada grup, selalu saya support pemain Pak. Pokoknya semuanya sudah sampai di fase ini mereka udah hebat. Sebenarnya beberapa bulan yang lalu mereka juara satu futsal Sumatera Barat juga. Ya ada turnamen SMP ya tingkat. Alhamdulillah SMP 1 sudah mulai ada hasilnya di bagian. Kayak saya baru ASN di sini juga baru juga. Nah, dari itu udah ada terlihat juga nih ikut bibit untuk futsal selanjutnya gitu. Di adik-adik di SMP 1. Saya udah mulai
sedikit-sedikit lihat-lihat, misalnya ada USN, Hmm. ada beberapa pemain yang terlihat bagus, nanti diundang ke latihan di misalnya kayak kemarin saya megang Tamar, saya coba lihat dia, kalau cocok nanti eh, saya rekrut langsung ke sekolah atau nanti ke tim. Nah, kalau SS sendiri sekarang jenjangnya usianya berapa aja tuh? Kalau untuk SS Kota Pariaman ini kan sebenarnya futsal Kota Pariaman yang dari dulunya sudah ada. Sudah ada ya. Mungkin banyak sekali pemain yang lahir di sana dan mungkin vakum beberapa tahun kan dari 2011 dan mungkin juga sudah ini ibaratnya rebranding aja karena nama SS itu untuk legalitas tim. Karena kalau kita di legalitasnya itu di futsal Kota Pariaman itu ditolak sama secara legal, makanya diambil slogan Kota Pariaman, Sabido Sadayung Kota Pariaman. Jadi kita selalu bawa slogan Kota Pariaman kemana-mana. Kalau untuk jenjangnya, kemarin sebenarnya dari saya melatih di Tamar Futsal itu kan sudah dari senior usia 17 dan usia 15, alhamdulillahnya mereka sudah ada prestasi tersendiri. Nah, seniornya di futsal ini berarti hitungannya 17 ke atas atau 20? Betul. Oh, Kan 17 ke atas under ya. 20, under 23 itu sudah senior. Sudah senior hitungannya. Mm-mm. Oke. Usia 17 tuh rombongan pemain kita yang sekarang ada 2 orang di Prapon dan Dava dan Julian. Alhamdulillah. Itu dari awal saya lihat pemainnya Pariaman itu, saya udah bilang dulu kan, Pariaman itu banyak sekali bibit-bibit yang bagus. Tapi balik lagi, tidak ada orang yang mewadahinya. Wadah yang benar-benar mengarahkan fokus gitu ya. Percuma kan misalnya dia bagus, tapi dibiarkannya sampai dewasa. Sekedar main-main gitu aja gitu ya. Tidak pernah dilatih secara sistem, mentalnya. Setelah itu diikuti pertandingan, kapan dia akan muncul ke permukaan? Orang hebat misalnya, tapi dia lebih hebat dari Ronaldo, tapi dia di kampungnya saja. Iya. Makanya dia akan bisa tahu kan. Orang tahu. Nah, ya. kebetulan kemarin ada wadah dan kebetulan saya juga ada wadah juga untuk mereka. Ya gimana kalau saya di Pariaman ini cocok karakter saya sebagai pelatih, saya bilang termasuk cocok dan nyaman membentuk tim di sini. Nah, mulai kalau lihat sekarang ini coach lebih nyaman di sepak bola atau di futsal sekarang jadinya? kalau itu kalau sepak bola dan futsal bagi saya pribadi itu 2 hal yang berbeda. Kalau soal kenyamanan, kalau saya melatih, yang paling utama adalah kenyamanan. Mau di futsal, mau di sepak bola, kalau saya tidak nyaman, saya tidak akan berkembang. Kalau sudah mendapatkan kenyamanan, biasanya itu saya akan 100%, bahkan 110% untuk tim di situ ya. Jadi kalau dibilang nyamannya, selagi masih bisa dijalani dengan baik, kalau saya jeda di futsal, saya ke sepak bola. Kayak kemarin, saya habis dari Persikopa Suratin, alhamdulillah sampai semifinal juga. Luar biasa juga timnya, dan support dari Kota Pariaman, luar biasa juga. Setelah itu disambut dengan SS Kota Pariaman di futsal. Alhamdulillah juga animo futsal atau olahraga ini luar biasa di sini. Makanya sebenarnya SS Kota Pariaman itu kejurda itu kemarin kita di Agam, kita udah juara juga. Juara 3 di Agam, setelah itu di Kota Solo kita juga juara juga sebenarnya. Tapi mungkin secara support medianya ininya belum terlalu ini besar. Jadi makanya saya bilang di futsal ini prestasi tim ini saya sudah berarti Pariaman 2 tahun cukup diperhitungkan lah. Iya, 2 tahun saya di sini melatih futsal. Rasanya saya lihat sudah mulai adik-adik secara pribadi pemain dan secara tim itu sudah mulai berkembang sih. Alhamdulillah mereka memang luar biasa. Nah, ke depan nih di Pariaman juga ada persiapan ini ya coach ya, Persikopa untuk Suratin. Nah, Nusana Podcast Ajo, rasanya udah banyak nih yang kita obrolkan dengan Coach David. Setidaknya kita walaupun nggak ikut waktu itu ke Lubuk Linggau dan ke Tegal, nah kita udah
bisa dapatkan cerita nih dari Coach David. Mungkin di episode selanjutnya, nah kita bisa ajak adik-adik nanti beberapa mungkin perwakilan dari mereka yang ada di SS Kota Pariaman untuk berbagi cerita lah dengan kita ada di sini. Tujuannya hanya satu, yaitu membuat masyarakat tahu nih, masyarakat peduli bahwa sebenarnya potensi olahraga di Pariaman itu, khususnya ya kalau ya karena kita di sini hobi bola semuanya ya berhubungan dengan kulit bundar, bukan berarti kita tidak memperhatikan juga potensi olahraga yang lain. Nah, itu yang kita harapkan bisa lebih bergairah gitu. Jadi tidak ada dukungan, kita tidak ingin lagi seperti itu gitu. Coach David, terima kasih udah berbagi cerita dengan podcast Ajo, Coach. Sukses selalu untuk karir kedepannya. Terima kasih banyak juga karena podcast Ajo salah satu yang mensupport kita dari awal kemarin, dari awal tim futsal ini salah satu memperkenalkan futsal ke media secara medianya. Jadi saya pribadi dari SS Kota Pariaman berterima kasih kepada podcast Ajo yang selalu support dari awal. Jadi orang Pariaman di seluruh Indonesia tahu jadinya perkembangan futsal. Bahkan kemarin juga ada atlet kita kemarin yang diundang di sini. Jadi secara wadah untuk support sistem di medianya pun kita sudah ada. Biasanya itu yang sangat jarang, dan alhamdulillah terima kasih banyak. Semoga nanti podcast Ajo selalu mensupport perkembangan atlet-atlet yang ada di Kota Pariaman. Siap Coach, insya Allah podcast Ajo. Ya itulah, kami memang itu salah satu tujuan kita, bukan untuk hal-hal lain, tapi ya kita senang semua orang tahu dengan apa yang ada di Pariaman gitu. Bukan hanya olahraganya saja. Nah, terima kasih Nusana Podcast Ajo. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.